diacak-acak bocah. Allah kemudian merintahkan lagi, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Allah perintahkan di sini, aminu billahi wa rasulih. Saya mau nanya, jenengan udah iman belum? Sudah. Nah, kenapa disuruh iman lagi? Ayat ini turun untuk orang-orang yang beriman. Ini Madani ini, bukan Makki. Ayat yang turun di Madinah. Yang turun yang diajak bicara orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman sama Allah disuruh beriman lagi? Aminu billahi wa rasulih. Kalian semua iman toh sama Allah, iman loh sama Rasulnya. Kenapa? Lah nyatanya kalian sholat, kalian puasa, kalian zakat, kalian haji, kalian umroh, kalian zikir, kalian pengajian, kalian nyatanya hati kalian tuh imannya kok tipisnya pol gitu loh. Imanmu tuh tipis, sangat tipis. Ya ayo aminu billahi wa rasulih. Saikit iman sing tenanan. Iman yang betulan. Perbaiki iman kalian dan danono iman kalian. Terus caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Lanjutannya. Wa anfiku, kaitannya dengan iman. Ciri-ciri orang yang beriman tuh doyan infak. Wa anfiku, kata Allah, maka segeralah kalian mendermakan. Apa yang didermakan? Mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Ini terjemahan ya. Tafsirnya enggak begitu, enggak sesingkat itu. Infakkanlah apa yang Allah telah menjadikan kalian mustakhlafina fih. Mustakhlafin dari kata-kata khilafah, khalaf. Ya, dari kata-kata pinjaman sementara. Temporary. Dikasih kekuasaan sementara. Kesehatan sementara. Ya. Kekuatan sementara. Harta sementara. Allah udah ngingetkan, yang memberikan Allah dan sifatnya sementara. Sugihmu sementara, sehatmu sementara, apalanmu sementara, pintermu sementara, kuatmu sementara. Mustakhlafina fih. Kamu lagi dikasih kekuasaan oleh Allah untuk mengelolanya saat ini saja, sementara. Sampai kapan? Tanda tanya. Selagi kamu masih dikasih oleh Allah Ta'ala sesuatu, entah apapun itu. Yang duit itu gak harus kaya toh ya. Duit gak harus kaya. Kadang kalau dibilang dermakan harta, seakan-akan ayat ini turun untuk orang kaya. Enggak. Semua orang itu punya harta sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya kondisi, itu harta. Ilmu. Hei ustadz, hei yai, hei santri, kamu punya ilmu, dermakan. Mau imannya jadi benar, imanmu sama Allah sama Rasul jadi benar, kamu punya ilmu, hei santri, dermakan ilmumu. Bagaimana? Yang ngajar. Semangat untuk ngajar orang lain, itu dermakan ilmu. Wahai pejabat, kamu mumpung jadi seseorang yang punya jabatan, dermakan ilmumu di jalan Allah dan Rasulnya. Dermakan jabatanmu di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada kiai, ustadz, habib, syekh, fulan mau ngurus urusan masjid, suratnya jangan dibuat susah. Kamu yang datengin mereka, saya akan selesaikan nih urusan masjid, karena dia jadi pejabat. Manfaatkan ini jabatanmu untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang jadi pejabat. Kalau kamu punya perusahaan, dermakan itu ya, dermakan kekuasaanmu di perusahaan untuk Allah dan Rasulnya. Ya macam-macam, bisa buat kewajiban. Semua karyawati harus berjilbab. Nih, memanfaatkan kekuatannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya dermakan, sedekahkan untuk membantu minimal yang ada dulu karyawan-karyawatinya. Hasilnya selain gaji pokok masih ada tunjangan sodakoh dari perusahaan. Perusahaan ini setiap kali untung 25%, 25% hasilnya untuk karyawan dan karyawatinya. Wah bejo ya karyawan-karyawatinya itu ya. Sedekahnya enggak keluar, sedekahnya ke dalam dulu. Ngapain sedekah keluar-keluar kalau karyawatinya masih banyak yang susah, karyawannya masih banyak yang susah. Kan lebih baik derma sama karyawan-karyawatinya sendiri. Ya orang yang punya kesehatan, kekuatan. Ya kekuatan, bisanya nyapu ya nyapu. Bisanya ngepel ya ngepel. Bisanya bantu masak ya masak. Bisanya cuma bantu markir ya markir. Bisanya bantu ngerajang ya ngerajang. Apa yang kamu bisa yang Allah titipkan tuh, yang Allah pinjamkan, sifatnya sementara, infakan, dermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang-orang yang seperti itu kata Allah Ta'ala, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Dan bagi orang-orang yang beriman dan berinfak. Kalau iman gak mau infak, imannya tanda